Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus samin ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-208. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul madinati min Dzil Hulaifah wa ahlus Syam min al-Juhfah wa ahlun Najd min Qarnil Manazil. Tayyib, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya ahlul Madinah itu ihlalnya adalah dari Dzul Hulaifah, ahlus Syam itu dari Juhfah, dan ahlun Najd itu dari Qarnul Manazil. Tayyib, ini adalah khabar, tetapi yang diinginkan adalah apa? Insya, yaitu perintah. Dan ini ma'ruf di dalam apa? Di dalam pembahasan usul fikih. Seperti firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para wanita itu mereka itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara sempurna bagi orang-orang yang ingin untuk menyempurnakan penyusuan tersebut. Ini bentuknya berita, tetapi yang diinginkan adalah insya, yaitu perintah. Hendaknya kalian begini, hendaknya ahlul Madinah begini, dan seterusnya. Lalu apa hikmah dijadikan perintah itu dalam bentuk berita? Ini adalah sebagai taukid, untuk menguatkan betapa kerasnya perintah tadi, sehingga apa? Sedemikian taatnya masyarakat sampai-sampai itu menjadi berita, sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat. Karena apa? Mereka sedemikian taatnya dengan berita tadi, dengan perintah tadi, perintah yang sangat ditekankan itu. Dan ini adalah dipahami dengan apa? Sastra, bukan semata-mata dengan i'rab, yaitu apa? Nafi itu adalah perintah yang yaitu amr itu adalah perintah. Tapi kalau perintah itu dibuat dalam bentuk berita, maka kekuatannya berlipat-lipat lebih kuat. Makanya manakala Allah Ta'ala menyebutkan yang seperti tadi, demikian pula Rasulullah menyebutkan yang semacam ini, tahulah kita bahwasanya ini adalah kewajiban yang sangat kuat. Makanya untuk dalam masalah ini tadi, yaitu masalah ihlal, masalah mikot, itu tidak boleh dilanggar. Barang siapa melanggar mikot, maka apa? Ibadahnya tadi tidak sah. Walaupun hanya beberapa inch, walaupun hanya beberapa milimeter saja. Kalau dia sampai kalau sampai dia itu melampaui mikot, masuk ke dalam, maka ini tidak sah. Kecuali kalau memang dia masih di wilayah Dzul Hulaifah, tidak sampai di tidak di tengahnya, tapi di tepi, tapi masih di perbatasan, masih masuk di Dzul Hulaifah, maka itu masih sah. Tapi kalau sampai keluar, walaupun hanya jarak yang sangat sedikit, maka itu tidak sah. Demikian pula kalau dia itu ihlalnya itu di belakang miqatnya, yaitu keluar beberapa kilometer saja, maka ini juga mungkin amalannya sah, tetapi dia boleh jadi akan mendapatkan azab. Sebagaimana telah sahih dari Imam Malik rahimahullah, beliau ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdillah, saya ingin melakukan ihlal, tetapi dari jarak yang ke belakang lagi. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu, karena saya khawatir kamu akan tertimpa fitnah. Maka dia mengatakan, fitnah apa yang menimpa saya? Sementara ini hanya beberapa mil saja saya tambah. Beliau mengatakan, jangan kau lakukan itu, karena Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah atau syariat Nabi itu merasa takut, jangan sampai mereka tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Dan fitnah apa yang lebih besar daripada engkau merasa lebih pandai daripada Rasulullah tentang masalah mikot? Ini besar ternyata permasalahannya. Ini menimpa semua orang yang melakukan bid'ah, merasa lebih tahu tentang syariat yang baik daripada Nabi, membuat tambah-tambahan dan sebagainya. Maka di sini Rasulullah SAW bentuknya adalah berita, tapi yang dimaksudkan adalah perintah. Hendaknya ahlul Madinah ihlalnya adalah di Dzul Hulaifah, jangan di belakang, jangan di depan. Adapun kalau sekedar pakai pakaiannya, yaitu pakaian ihram, nggak apa-apa. Bahkan sejak dari bandara KL pun tidak masalah. Alhamdulillah. Cuma nanti talbiyahnya dan ihlalnya nanti, bukan sejak di KL-nya talbiyah, tapi nanti ketika sampai di wilayah mikotnya itu di atas mikot. Kalau kita waktu itu masih di atas pesawat terbang, jangan sampai kita melewati itu dalam keadaan belum ihlal.
Tayyib. Demikian pula yang penduduk Syam, demikian pula penduduk Najd sesuai dengan perbatasan yang Rasulullah buat. Qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Saya mendapatkan berita bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu adanya mikot yang keempat, bahwasanya untuk ahlul Yaman ihlalnya adalah dari Yalamlam. Ini menunjukkan apa? Kejujuran Abdullah bin Umar. Tidak langsung mengatakan qala Rasulullah, tapi apa? Beliau menyebutkan, saya dapat berita dari sahabat yang lain. Walaupun seandainya beliau langsung mengatakan qala Rasulullah, ini pun diterima karena jelas sahabat itu dapatnya dari siapa? Dari sahabat, kalau tidak dari Rasulullah. Ini secara apa? Secara mudahnya. Baik. Kita ambil satu miqat, al-mawaqitul makaniyah, miqat-miqat yang terkait dengan tempat. Dzulhulaifah, ini untuk ahlul Madinah. Bi dhammil ha wa fathil lam, tasghiru al-hulafa, hulaifah. Nabtun ma'rufun yambutu bitilkal mantiqah, ini adalah tanaman. Tanaman yang terkenal tumbuh di tempat tersebut. Wa tusammal an abara Ali, dinamakan dengan apa? Sumur-sumur Ali. Wa yakadu umranul Madinah al-munawwaratil an yasilu ilaiha. Hampir-hampir apa itu bangunan-bangunan Madinah sekarang itu sampai ke wilayah itu. Karena Madinah mekar terus berkembang. Orang ingin tinggal di wilayah Madinah. Karena berkahnya banyak dan juga apa? Syafaat untuk orang yang dimakamkan di situ dan sebagainya. Meninggal dan dimakamkan di situ. Wa tablughul masafatu min dhaffati wadil hulaifah ila al-masjidin nabawi salasata asyara milan. Tempat antum mil ya? Kilan. Oh, enggak tahu ini. Kilo. Asyara kilan. Mungkin kah? Boleh jadi, enggak tahu ini. Baik. Jaraknya dari tempat itu, dari lembah Dzulhulaifah sampai ke Masjid Nabawi adalah 13 km. Cuma apa, dari situ ke Makkahnya memang apa agak jauh. Wa min tilka dhifah ila Makkatal Mukarramah an tariqi Wadil Jumum arba'u mi'ah wa samaniyah wa ishrina kilan. Yaitu berapa ini? 428 km. Oh, jauh juga. Kalau dari ya mikot itu sampai ke Mekahnya jauh. Wal hulaifah miqatu ahlil Madinah wa man ata an tariqihim. Hulaifah ini adalah miqat ahlul Madinah dan orang yang datang dari jalur mereka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.